tiba bosong dengge. Hey, mai ikabasan po aleo, mai rame-rame bangun musaro. Ele, ale isa boso sangga isa salan. Pabi juga diu bawa digana, kakana lain kokana madudai kodi. Lain sudah hendak batukana, mandai paling batukana. Dolo hendak berbagi, mandai paling berbagi. Kita buat desa, kita mau desa. Sama kelabina desa bohong masuk desa lain. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Pada Minggu 1 Agustus 2021 ini, kita akan dilayani oleh Vikaris Loise Zebua. Sebelum kita memasuki kebaktian, mari kita dengarkan pokok-pokok warta jemaat. Kebaktian Tengah Minggu, Rabu 4 Agustus 2021. Pukul 18.00 melalui Zoom, kita akan dilayani oleh Bapak Christian Yusuf dengan liturgos Ibu Anita Gunawan. Kebaktian Komisi Pelayanan Perempuan, Jumat 6 Agustus 2021, pukul 18.00 melalui Zoom, kita akan dilayani oleh Vikaris Loise Zebua dengan liturgos Ibu Nina. Kebaktian Komisi Pelayanan Pemuda dan Remaja, Sabtu 7 Agustus 2021, pukul 18.00 melalui Zoom, kita akan dilayani oleh Ibu Anita Gunawan dengan liturgos Saudari Putri Marlisa. Kebaktian Umum Minggu 8 Agustus 2021, kita akan menggunakan liturgi budaya Manado dengan pelayan firman Vikaris Loise Zebua, liturgos Ibu Anita Gunawan, pemusik Saudara Rifael Togatorop, prokantor Ibu Kristianti Endah Nugrahani. Dilaksanakan kebaktian pengakhiran masa pelayanan Pendeta Christian Siswanto di GKP Jemaat Katapang pada Minggu 1 Agustus 2021, pukul 7.30, tempat di GKP Jemaat Katapang. Dilaksanakan kebaktian pengakhiran masa pelayanan Pendeta Budi Kaidun di GKP Jemaat Ujung Berung pada hari Minggu 1 Agustus 2021, pukul 10.00, tempat di kantor Sinode GKP. Informasi Lifeline GKP. Lifeline GKP memprogramkan Lifeline Care telekonsultasi bagi warga jemaat GKP. Telekonsultasi bebas biaya ini dikhususkan bagi anggota jemaat GKP yang sedang menjalani isolasi mandiri karena COVID-19 ataupun yang sedang mengalami sakit selain COVID-19. Konsultasi menjadi lebih mudah dan aman karena bisa dilakukan di rumah saja, dengan 11 tim dokter yang siap untuk melayani. Bagi anggota jemaat yang memerlukan layanan ini, dapat menghubungi di nomor 0812 1432 3920 atau 0896 6091 9113. Berita duka cita telah kembali kepada Bapa di surga, Pendeta Jemaat GKP Haurgelis, Pendeta Rudianto. Bagi keluarga yang ditinggalkan, kami atas nama Jemaat GKP Ciwidey mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya.
Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Informasi anggota jemaat. Telah hadir di tengah-tengah Jemaat GKP Ciwidey, keluarga Sahata Tambunan. Kami ucapkan selamat bergabung, selamat melayani Tuhan bersama-sama di GKP Jemaat Ciwidey. Informasi kegiatan belajar TK Agape. Kegiatan belajar mengajar TK Agape dimulai pada hari Senin 2 Agustus 2021. Bagi siswa-siswi TK Agape, kami GKP Ciwidey mengucapkan selamat mengikuti kegiatan belajar, Tuhan memberkati. Demikian informasi pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian. Kita pada bulan Agustus ini akan memakai tata ibadah khusus, yaitu tata kebaktian bulan budaya. Pada minggu ini kita akan memakai tata ibadah dari Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, pada Bapak Ibu jemaat sekalian, kami ucapkan selamat beribadah, Tuhan memberkati. Kita akan bangkit berdiri, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 242. Bapak Ibu Jemaat Allah yang terkasih, mari kita teguhkan kebaktian kita di pagi hari ini dengan mendengarkan bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing dalam ibadah minggu ini terdapat dari Yohanes 6 ayat 35 yang berkata dalam bahasa Manggarai Flores NTT, "Mai wantil demori Yesus. Akui roti hitut temose lain. Ceing kaut atamai one akui, hia toe manga darem kolen. Agu ceing kaut ata imbi aku, hia toe manga masa kolen." Dalam bahasa Indonesia, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Kita akan menyambut nas pembimbing kita pada hari ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 144.
dipersilakan duduk. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di kala pagi hari ini kami jemaat-Mu hadir di tengah-tengah masa pandemi ini. Ya Tuhan, kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu. Ya Tuhan, bersabdalah kiranya Tuhan kepada umat-Mu, dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Hukum Allah pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan yang tertulis dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang akan kita dengar dalam bahasa Sabu. Tabale keri Yesus panu dewe ngadeo muri munga hewu nge daniade nga hari-hari lua rui nga kedimu nga hari-hari uku nga mau daramu napuane kene liperada do ketutu nga do kerihi liperada do kedue do helau we nga do petarine haja dei we mu nga do ihi anga helau leni dei nga nyiumu miha hari-hari uku aigama dowi rimusa ngaliaja hari-hari nabi do petitu padue kewahu di pereda do na pohareke. Kita akan menyambut hukum Allah dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari PKJ nomor 255, firman-Mu ku pegang selalu. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Terdapat dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa pribadi di dalam hati dalam saat teduh.
Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Mari kita responi pengakuan dosa kita dengan bernyanyi Kidung Jemaat 375, Saya Mau Ikut Yesus, dalam bahasa daerah Autunga Lama Tua. Saudara-saudari yang terkasih, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16 yang dalam bahasa Kupang berkata, Te Tuhan Allah tak lalu sayang sang samua orang di ini dunia. Andia ko dia utus sang beta. Dia pun ana satu bijini ko biar samua orang yang percaya sang beta sonde tapisah buang dari Tuhan. Deng bagitu, dong dapat hidup yang betul, yang sonde tahu putus-putus. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Mari kita sambut pemberitaan anugerah pengampunan dengan menyanyikan lagu dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 282. Tuhan tolonglah bangunkan iman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita memohon hikmat Tuhan dengan bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih jika di pagi hari ini Kau boleh berikan kami kekuatan dan kesehatan, sehingga kami boleh bersekutu bersama dengan anggota keluarga kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman yang kami dengarkan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami untuk kami menjalani hidup yang berkenan di hadapan-Mu.
Berkati hamba-Mu yang akan menjadi alat-Mu untuk menyampaikan firman, kiranya hamba-Mu berkata-kata tidak melalui kekuatannya sendiri, tetapi melalui kekuatan yang daripada Tuhan. Inilah ya Bapa, doa kami kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Injil Yohanes 6 ayat 24 sampai 35. Saya akan bacakan bagi kita semua. Injil Yohanes 6 ayat 24 sampai 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pembacaan renungan kita saat ini diberi tema menerima roti hidup, lalu berbagi dalam kehidupan. Sebelum kita masuk dalam renungan, saya mau ajak kita bermain sedikit. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di rumah, silahkan memilih satu angka di antara angka 2 sampai 10. Pilih satu angka antara angka 2 sampai 10. Misalnya saya pilih angka 6. Lalu, angka yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari pilih dikalikan 2. Seperti saya tadi pilih angka 6, lalu saya kalikan 2, jumlahnya 12, totalnya 12. 6 kali 2 sama dengan 12. Dan Bapak Ibu kalikan 2 angka yang Bapak Ibu Saudara-saudara pilih. Hasil perkalian tadi lalu ditambah 5. Tadi saya hasilnya 12 ditambah 5 sama dengan 17. Setelah ditambahkan 5, hasil yang tadi dikalikan 50.
Saya hasilnya tadi 17, lalu saya kalikan 50 sama dengan 850. Hasil yang sudah dikalikan 50 lalu ditambah 1771 atau 1770. Bagi kita yang sudah berulang tahun, silahkan ditambah 1771. Tapi bagi kita yang belum berulang tahun, silahkan ditambah 1770. Hasil pertambahan tadi setelah ditambah 1771 atau ditambah 1770, kini hasilnya dikurang tahun kelahiran Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya tahun kelahirannya 1997, tadi hasilnya 2621, maka jika dikurangi 1997, hasilnya saya adalah 624. Nah, hasil yang Bapak Ibu Saudara-saudara peroleh terakhir, angka pertama di depan adalah angka yang Bapak Ibu pilih. Angka selanjutnya adalah usia Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya hasilnya 624. 6 adalah angka yang saya pilih, 24 adalah usia saya saat ini. Semoga permainan tadi membuat kita bisa lebih fokus untuk mendengarkan renungan saat ini. Dari permainan tadi, tentu respon kita berbeda-beda. Ada kita yang bingung, ada kita yang kaget kok bisa tepat sekali dengan usia kita. Ada juga yang merasa mungkin ini permainan lama yang sudah kita ketahui. Respon kita tentu berbeda-beda. Begitupun respon orang-orang yang saat itu melihat mujizat-mujizat yang sudah Yesus lakukan. Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus berjalan di atas air, dan berbagai mujizat lain yang Yesus lakukan bagi banyak orang. Sehingga saat itu respon mereka ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang setengah-setengah percaya. Dan ada dari mereka yang kemudian mengejar-ngejar Yesus. Kemana Yesus pergi, Yesus akan dicari. Karena mereka melihat bahwa Yesus mampu melakukan segala sesuatu yang mereka inginkan. Apa yang mereka inginkan, mereka dapatkan. Sehingga mereka mau mencari Yesus. Namun saat ini firman Tuhan juga memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus berkata ia adalah roti yang hidup. Yesus katakan juga bahwa bekerjalah untuk sesuatu yang tidak mudah binasa, tapi bekerjalah untuk sesuatu yang membawa pada hidup yang kekal. Yesus ingin mengatakan kepada orang-orang saat itu yang mengejar ia, bahwa jangan mengejar Yesus hanya untuk kebutuhan jasmania mereka, tapi kejarlah Yesus juga untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka. Jadikan Yesus sebagai roti yang bukan saja hanya diinginkan untuk memenuhi keinginan mereka di dunia, tapi juga keinginan, kehausan jiwa rohani mereka. Namun, ungkapan Yesus itu direspon oleh orang-orang pada saat itu. Mereka membandingkan Yesus sebagai roti yang hidup dengan roti mana. Roti mana itu adalah roti yang nenek moyang mereka nikmati saat zaman Musa. Itu turun dari sorga dan mereka katakan roti yang dari sorga, roti yang dari Allah adalah roti mana? Roti mana yang hadir ketika zaman Musa yang diberikan kepada nenek moyang mereka. Sehingga mereka juga bingung. Masa ada lagi roti yang lain selain roti mana? Lalu Yesus menjelaskan jauh lebih dalam dari pengertian mereka saat itu. Yesus katakan bahwa letak makna roti yang hadir bukan pada jenis rotinya, bukan pada bentuk rotinya. Tapi roti itu dari mana asalnya dan untuk apa roti itu ada. Roti mana ataupun Yesus sebagai roti yang hidup hadir atas utusan Allah. Dan kehadirannya untuk memenuhi bukan keinginan tapi kebutuhan manusia. Kebutuhan yang artinya bukan hanya untuk satu hari,
tetapi untuk jangka waktu yang panjang. Saat itu Yesus juga katakan, baik roti mana ataupun Yesus sebagai roti yang hidup, ia berasal dari Allah. Dan saat ini, saat Yesus hadir sebagai roti yang hidup, ia berasal dari Allah untuk menghadirkan damai, sukacita, kasih, dan kesejahteraan. Dan oleh karena itu, kata Yesus, bagi kalian, bagi siapapun yang ingin roti yang hidup, maka ia harus menikmati tubuh Yesus. Menikmati dalam arti memakan dan meminum tubuh Yesus. Ini pun juga menjadi kebingungan bagi orang-orang saat itu. Masa kita harus makan daging Yesus? Masa kita harus minum darahnya? Ternyata Yesus mau memaknai makan dan minum itu sebagai arti yang tidak harafiah. Tetapi makan dan minum dikatakan dalam ayat 35 artinya adalah datang dan percaya kepada Yesus. Untuk merasakan damai, sukacita, kesejahteraan, dan kasih Allah. Seseorang perlu datang dan percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, makna tentang roti yang hidup ternyata bukan saja penting bagi orang-orang saat itu, tetapi juga penting bagi kita saat ini dalam memaknai kehidupan. Roti yang hidup menerangkan kepada kita bahwa Yesus hadir atas utusan Allah, menyatakan kasih, damai, sukacita, dan sejahtera. Dan tentu untuk kebaikan setiap manusia. Sehingga ketika segala sesuatu yang kita hadapi mungkin menurut mata kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetap itu adalah yang baik dari Tuhan. Kenapa menjadi penting bagi kita saat ini memaknai tentang roti yang hidup, agar kita jangan bersikap seperti orang-orang saat itu yang melihat Yesus hanya sebagai subjek yang hadir untuk memuasi keinginan kita. Kalau kita hanya berfokus untuk mengejar Yesus, untuk menyampaikan apa yang kita inginkan, bagaimana ketika situasi yang hadir tidak sesuai dengan harapan kita? Apakah kita masih kejar Yesus? Apakah kita masih mau meraih Yesus? Mungkin belum tentu kalau pengertian kita seperti itu. Tapi ketika kita memaknai bahwa setiap proses kehidupan kita adalah proses kebaikan Tuhan bagi kita, maka kita mudah untuk melihat letak kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Yesus. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, mungkin kita juga kesulitan. Di mana kita melihat kasih Yesus? Di mana kita melihat sukacita Yesus? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita tidak hanya saja diajak untuk merasakan kasih-Nya, tapi kita juga diundang untuk menyatakan kasih-Nya, bahkan di situasi pandemi saat ini. Ketika kita terbatas untuk bersentuhan secara fisik, itu menjadi tantangan kita untuk menyatakan kasih. Ternyata tanpa bersentuhan secara langsung, kita bisa menyentuh sesama melalui kasih Tuhan. Ada banyak caranya. Di masa pandemi ini mungkin ada beberapa anggota keluarga kita atau teman-teman kita yang terpapar COVID-19. Sehingga mereka harus dirawat di rumah sakit, mereka harus menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing, dan mereka yang isolasi mandiri sangat membutuhkan bantuan kita. Cara yang bisa kita lakukan misalnya, kita bisa telepon, kita tanyakan kabarnya hari ini, bagaimana perkembangan kondisi kesehatannya, dan mereka sudah makan atau belum. Lalu kita juga bisa, jika kita tahu rumahnya dalam keadaan yang sehat dengan mematuhi protokol kesehatan, kita bawakan makanan dan minuman ke rumah saudara-saudari kita yang terpapar. Tapi bukan berarti berjumpa secara langsung ya Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Kita bisa gantungkan mungkin di pagar rumahnya atau menaruh di depan rumahnya. Lalu kita juga bisa, jika kita dalam kondisi yang terbatas, kita adalah orang-orang yang sangat rentan terpapar sehingga kita tidak mampu untuk keluar rumah,
kita bisa bantu dalam doa. Selain itu, kita juga bisa untuk melakukan hal lain lagi dengan bersyukur. Dengan bersyukur dan merasa cukup, sesungguhnya kita sedang berusaha mengasihi sesama. Hari ini bersyukur makan nasi, telur, tahu tempe. Hari ini bersyukur masih bisa berkumpul sama keluarga. Hari ini bersyukur karena sudah diberkati dengan kesehatan. Rasa syukur dan rasa cukup yang kita miliki membuat kita tidak tergoda dengan kehidupan orang lain. Membuat kita tidak tergoda untuk menjadi pribadi seperti orang lain atau mengambil hak orang lain. Dengan bersyukur dan merasa cukup, kita juga berusaha mengasihi sesama. Artinya ada banyak hal, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menerapkan hidup, menerima roti yang hidup. Dan dengan demikian, bagi kita yang percaya, yang datang kepada Yesus, kita berarti sudah menerima roti yang hidup. Kiranya roti yang hidup yang sudah kita terima memampukan kita berbagi dan memberi kehidupan bagi sesama dalam setiap kondisi yang terjadi. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyatakan iman percaya kita melalui pujian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita membawa pengharapan-pengharapan kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih firman-Mu menyapa kami di saat ini. Kami kembali diingatkan bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang telah menerima roti yang hidup, yaitu Yesus. Ketika kami menerima Yesus, maka ajarkan kami juga untuk meneladani sikap Yesus. Ajarkan kami untuk menyatakan kasih, damai, dan sukacita kepada sesama kami. Sehingga kasih yang sudah Tuhan nyatakan juga boleh dirasakan oleh setiap kami. Tuhan, berkatilah pada saat ini kami yang dalam kelemahan tubuh, kami yang sakit, kami yang terbaring lemah di rumah sakit ataupun di rumah kami masing-masing. Kami juga yang sedang menjalani isolasi mandiri, kiranya Tuhan berkati kami.
Tuhan pulihkan tubuh kami yang sakit, Tuhan jamah tubuh kami yang sakit, sehingga dengan bilur-bilur Tuhan kami boleh memperoleh kekuatan dan kami boleh memperoleh kesembuhan, sehingga kami boleh kembali sehat seperti sedia kala untuk beraktivitas. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap kami, kaum lanjut usia. Dengan keterbatasan kami untuk keluar rumah, kami terkadang merasa jenuh, kami merasa bosan di rumah terus. Tapi Tuhan, ajarkan kami untuk sabar, ajarkan kami untuk tetap sukacita dan tetap bersyukur atas berkat-berkat yang sudah Tuhan nyatakan. Kiranya dalam keterbatasan kami, Tuhan tetap memampukan kami untuk merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan yang kami jalani. Berkatilah ya Tuhan bagi setiap kami yang di masa pandemi ini mengalami berbagai macam pergumulan. Khususnya bagi kami yang bergumul dalam pergumulan ekonomi. Tuhan, kami kesulitan untuk memikirkan hari esok dan selanjutnya. Tapi kami yakini ketika Tuhan menghadirkan berkat, maka Tuhan juga menghadirkan berkat itu tepat pada waktunya. Sehingga apa yang kami butuhkan, kiranya Tuhan sediakan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, yang Engkau ketahui kami butuhkan dalam kehidupan kami. Dan kami yakini bagi kami juga yang di masa pandemi ini mungkin harus dirumahkan, bahkan kami di PHK atau gaji kami dipotong. Tuhan, kiranya kami boleh tetap sabar, tetap kuat, dan Tuhan tetap memberkati kami dan keluarga kami, dan tetap memampukan kami untuk bersyukur dalam segala situasi yang kami hadapi. Dan kami yang masih mencari pekerjaan juga Tuhan boleh sediakan pekerjaan yang sesuai dengan keadaan dan keberadaan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi setiap kami yang di masa pandemi ini merasa rindu dengan anggota keluarga kami yang jauh maupun yang terdekat. Tuhan, kiranya kami tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada, walau jarak memisahkan, mampukan kami untuk tetap berkomunikasi dengan baik melalui media teknologi yang ada saat ini. Sehingga kami juga boleh merasakan kasih Tuhan tanpa bersentuhan, tapi kami boleh menyentuh sesama kami melalui kemajuan teknologi saat ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap kami, anak-anak-Mu yang menjalani pendidikan, baik kami di bangku TK, SD, SMP, SMA, hingga di bangku kuliah. Tuhan, dalam proses belajar online ini seringkali kami mengalami kendala untuk memahami dan mengerti pelajaran. Kiranya kasih Tuhan memampukan kami untuk kami boleh dimampukan mengerti dan memahami pelajaran yang kami peroleh melalui orang-orang yang ada di sekitar kami. Kiranya orang tua, juga kakak atau saudara-saudara kami bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong kami mengikuti pelajaran dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang boleh Engkau tambahkan usianya 1 tahun di minggu ini. Kami berdoa bagi Pendeta Hendrato, Bapak Suherman Simon, Ananda Hotman Nobite Sitio, dan Bapak Agus Hendrawan. Serta setiap kami yang di minggu ini Tuhan tambahkan usianya. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah menambahkan usia kami, keadaan kami tetap sehat, kami tetap merasakan kebaikan Tuhan. Kiranya usia yang Tuhan percayakan memampukan kami semakin berkualitas untuk menyatakan kasih Tuhan, terang Tuhan di kehidupan yang kami jalani. Kami berdoa bagi gereja-Mu, Gereja Kristen Pasundan Jemaat Ciwidey. Kami rindu sekali untuk mengadakan kebaktian tatap muka. Kiranya Tuhan memberkati situasi saat ini, bagi mereka yang terpapar Tuhan kembali pulihkan, dan kami juga semakin berhikmat untuk mengikuti protokol kesehatan sehingga boleh ada penurunan dari tingkat warga yang terpapar di sekitar gereja kami, sehingga kami boleh dengan aman dan nyaman mengikuti kebaktian di gedung gereja ini bersama-sama. Berkati untuk majelis jemaat, pendeta konsulen,
untuk pengawas perbendaharaan jemaat, juga para pengurus komisi-komisi, juga tim multimedia yang terus bekerja keras, terus memberikan yang terbaik bagi pelayanan di gerejamu ini. Kiranya Engkau tetap sehat-sehatkan tubuh kami, Kau berkati hari-hari kami, agar kami semakin dengan rendah hati melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati Tuhan juga untuk gereja-gereja di sekitar kami, Jawa Barat, dan seluruh Indonesia ini. Tuhan berkati dengan segala pergumulan dan pengharapannya, biarlah Tuhan yang memampukan agar gereja-gerejamu ini tetap dapat melayani dengan sungguh di tengah tantangan kehidupan yang ada. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, untuk setiap para pemimpin kami, juga jajarannya, dengan tanggung jawab yang mereka miliki, kiranya mereka mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Biarlah tugas yang dipercayakan kepada mereka juga dapat membawa kesejahteraan, kedamaian, juga membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat. Tuhan, kami serahkan segala pergumulan kehidupan kami kepadamu, karena kami yakini apapun yang kami harapkan dan kami doakan, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami semua. Dan pada saat ini pun kami akan menutup doa ini dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan membawa persembahan. Untuk itu kita akan mengingat firman Tuhan yang melandasi persembahan kita pada pagi hari ini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil kita persembahan, kita memuji dari PKJ 148. Sekalian, kita akan bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan ini di dalam doa. Kami puji syukur terima kasih Tuhan, dikala pagi hari ini kami merasa bersyukur, kami memberikan persembahan yang tidak seberapa ini, tapi cukup berharga di mata Tuhan. Ya Tuhan,
Berkatilah kami yang memberikan persembahan ini, agar persembahan ini bisa dipakai untuk membangun dan memperluas pekerjaan kami di gerejamu GKP Ciwidey. Ya Tuhan, kami rindu sekali dengan segala ibadah kami di gereja, tapi karena pandemi kami dibatasi. Tapi kami yakin Tuhan dengan segala pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, doa ini jauh daripada sempurna, mohon sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, kini kembalilah di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam damai sejahtera, dan lakukanlah apa yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini, yakni kita yang sudah menerima roti yang hidup, kiranya dimampukan untuk berbagi dan memberi kehidupan bagi sesama. Mari kita sambut pengutusan ini dengan menyanyikan lagu "Oh Tuhan, Pimpin Langkah". Jemaat Allah yang terkasih, kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada bulan Agustus ini kita berada dalam bulan budaya. Maka dari itu di minggu pertama ini kita diperlengkapi dengan budaya NTT untuk melaksanakan kebaktian. Kiranya dengan budaya-budaya yang boleh kita lihat di dalam kebaktian pada bulan Agustus ini boleh memampukan kita untuk belajar, menghargai, dan belajar tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.
salam sehat selalu. Jemaat GKP Cide, kami Satgas COVID-19 ingin menyampaikan beberapa hal. Pandemi tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Keadaan sedang tidak baik-baik saja. Setiap orang menghadapi tekanan, kecemasan masing-masing, baik itu bisnis, karir, kehidupan, dan keluarga. Lakukanlah apa yang membuat kita bahagia, berbuatlah baik kepada orang lain, tidak menyalahkan siapapun. Taati protokol kesehatan, pakailah masker dengan baik dan benar untuk saling melindungi. Pada masa pandemi ini, marilah menahan diri untuk tidak membuat berita yang tidak benar ataupun meneruskan mempercayai berita-berita tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu dari sumber terpercaya. Mari budayakan saring dahulu sebelum di-sharing. Jaga iman, jaga imun, pasti aman. Amin.